got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian program. Setiap guru BK perlu membuat program BK karena membuat program merupakan tugas pokok pertama guru BK. Rencana program itu dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan BK di sekolah. Menurut Prayitno tahun 2000, program BK adalah satuan rencana kegiatan BK yang dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Program BK diartikan seperangkat kegiatan BK yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu dan dilakukan secara kait-mengait untuk mencapai tujuan. Sementara Dewa Ketut Soekardi tahun 2003 menyatakan bahwa perencanaan merupakan otot dan urat, yaitu bagian dari pengelolaan dan dikatakan sebagai suatu pemikiran ke masa depan. Pengurus Besar ABKIN mendefinisikan program BK sebagai satuan rencana keseluruhan kegiatan BK yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu seperti periode bulanan, semester, tahunan. Sedangkan menurut Wahyu Sumijo dalam model buku 2013, yang dimaksud dengan program ialah rencana komprehensif yang memuat penggunaan sumber dalam pola yang terintegrasi serta urutan tindakan kegiatan yang dijadwalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program menggariskan apa, oleh siapa, bila mana dan di mana tindakan akan dilakukan selanjutnya. Sunaryo Kartadinata dalam Elmi Yakub tahun 2009 menyebutkan perencanaan program layanan BK adalah kegiatan membuat rencana pelayanan, bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan karir, bimbingan sosial dan bimbingan belajar. Yang kedua, tujuan penyusunan program. Tujuan penyusunan program tidak lain agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Dewa Ketut Soekardi memaparkan tujuan penyusunan program BK ialah agar guru bimbingan konseling memiliki pedoman yang pasti dan jelas sehingga kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Tersusun dan terlaksananya program BK dengan baik selain akan lebih menjamin pencapaian tujuan kegiatan BK pada khususnya tujuan sekolah pada umumnya, juga akan menegakkan akuntabilitas BK di sekolah. Yang ketiga, manfaat penyusunan program. Manfaatnya yang pertama, keuntungan bagi sekolah, yaitu memperkokoh kekompakan kerjasama antar petugas bimbingan dengan guru bidang studi atau wali kelas, kepala sekolah, dan staf administrasi sekolah. Dua, diusahakannya pengadaan sarana bimbingan dan konseling yang lebih memadai dan fungsional. Tiga, terwujudnya tradisi musyawarah dalam penyusunan program bimbingan di sekolah, mendorong petugas bimbingan dan konseling untuk mewujudkan dirinya menjadi suatu organisasi yang kaya dengan kegiatan yang profesional. 4. Mantapnya kedudukan dan peranan bimbingan dan konseling sebagai suatu kegiatan yang fungsional dalam membantu tercapainya kelancaran dan keberhasilan siswa belajar secara optimal. Yang kedua, prinsip program bimbingan dan konseling di sekolah. Penyusunan program bimbingan di sekolah memegang peranan penting dalam rangka keberhasilan pelaksanaan bimbingan. Dalam mengembangkan program, harus memperhatikan peraturan-peraturan atau polisi sekolah agar apa yang menjadi tujuan dari layanan bimbingan sejalan dengan tujuan pendidikan di sekolah. Beberapa prinsip penyusunan program dikemukakan Heri Sujadi sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan sekolah hendaknya memberi bimbingan untuk mengembangkan program dan menerima tanggung jawab untuk senantiasa meningkatkan program. 2. Tujuan dan fungsi program harus sesuai dengan keseluruhan program pendidikan di sekolah itu. Program bimbingan dan konseling di sekolah kejuruan mempunyai pola yang berbeda dengan sekolah kejuruan umum. Ketiga, tujuan dan aktivitas program bimbingan dan konseling harus dirumuskan dengan jelas dan mendapatkan tempat yang semestinya dalam program pendidikan. 4. Dalam membuat program hendaklah mengikut sertakan guru-guru sesuai dengan fungsinya dalam bimbingan. 5. Program bimbingan dan konseling janganlah mengambil alih fungsi-fungsi dan kegiatan bidang lain dari sistem sekolah, misalnya bidang pengawas terhadap aktivitas ekstrakurikuler
pimpinan usaha kesehatan sekolah, dan sebagainya. Program bimbingan hendaknya mendorong perkembangan aktivitas seperti ini, tetapi bukan memberikan aktivitas layanan-layanan tersebut. Ketiga, ciri-ciri program yang baik. Suatu program bimbingan yang baik ialah program yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Program yang baik menurut Miller memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Program bimbingan dan konseling itu hendaknya dikembangkan secara bertahap dengan melibatkan semua unsur atau staf sekolah dalam perencanaannya, termasuk guru, wali kelas, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya. 2. Program bimbingan konseling itu hendaknya memiliki tujuan yang ideal dan realitas dalam perencanaannya. 3. Program bimbingan dan konseling itu hendaknya mencerminkan komunikasi yang kontinu antara semua unsur atau staf yang bersangkutan. 5. Program bimbingan dan konseling itu hendaknya menyediakan atau memiliki fasilitas yang diperlukan. 6. Program bimbingan dan konseling hendaknya memberikan pelayanan kepada semua siswa. 7. Program bimbingan dan konseling hendaknya menunjukkan peranan yang signifikan dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. 8. Program bimbingan dan konseling hendaknya memberikan kesempatan untuk melaksanakan penilaian terhadap diri sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas dan saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nisa kepada saudari Disa. Dipersilahkan. Yang A yaitu diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah merupakan dari istilah bahasa Inggris, yakninya learning disability. Artinya, ketidakmampuan, sehingga terjemahan sebenarnya adalah ketidakmampuan dalam belajar. Tetapi, dalam pembahasan ini dipakai istilah kesulitan belajar. Jadi, kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya. 2. Jenis-jenis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Adapun bentuk-bentuk kesulitan belajar yang dialami oleh siswa antara lain adalah kesulitan mendapat buku-buku literatur, kesulitan dalam mengatur waktu belajar, kesulitan dalam memahami penjelasan guru, kesulitan dalam individu maupun kelompok, dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan ini tidak sedikit yang berakibat kegagalan pada siswa dalam studinya. Dengan demikian, kesulitan belajar adalah salah satu aspek yang sifatnya negatif karena dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Namun, kesulitan itu juga dapat membawa dampak yang positif. Mengapa? Karena apabila kesulitan itu dapat dijadikan dasar atau pijakan yang melahirkan semangat baru dalam usaha mencapai nilai yang lebih tinggi. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar. Yang pertama yaitu pada peserta didik. Masalah atau kesulitan belajar pada peserta didik ditunjukkan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar dan dapat bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapainya berada di bawah yang semestinya. Yang A yaitu ada faktor internal pada peserta didik dalam mengalami kesulitan belajar, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri peserta didik sendiri, yang meliputi gangguan atau kekurangmampuan psikofisik peserta didik tersebut, yakni ada jasmaniahnya, motivasi dan dorongan untuk belajar, dan kurangnya kemampuan dasar dari peserta didik tersebut. Yang B yaitu ada faktor eksternal peserta didik dalam mengalami kesulitan belajar, yaitu hal-hal atau keadaan yang datang dari luar peserta didik, yang meliputi semua situasi
dan kondisi. Lingkungan, faktor sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar peserta didik tersebut. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Contohnya, ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan perkampungan atau masyarakat. Contohnya, wilayah perkampungan kumuh dan teman sepermainan yang nakal. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Contohnya, kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat-alat belajar yang kualitasnya rendah. Juga ada proses belajar mengajar dan kelompok pertemanan yang kurang memotivasi dari peserta didik tersebut. Yang kelima, ada itu indikator peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Dalam proses belajar, tidak semua peserta didik mengikuti pelajaran dengan lancar. Maka, guru banyak menghadapi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Biasanya, masalah kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik adalah gejala kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut. Menurut Kustor Partowisastro, ada beberapa indikator kesulitan belajar, yaitu yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah atau di bawah nilai rata-rata. Yang B, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Yang C, menunjukkan sikap tidak wajar seperti acuh tak acuh dan sebagainya. Yang D, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti terlambat, sering tidak hadir, sering tidak mengerjakan tugas, lebih memilih kegiatan ekstrakurikuler di luar, mengganggu teman, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung atau kurang gembira dalam menghadapi masalah. Misalnya, tidak menunjukkan adanya perasaan menyesal saat nilainya rendah. Yang keenam, langkah-langkah dalam mendiagnosis kesulitan belajar itu sendiri. Pelaksanaannya seperti ada 3, yaitu yang pertama, general diagnosis. Pada tahap ini, biasa dipergunakan tes buku seperti yang dipergunakan untuk evaluasi dan pengukuran psikologis dan hasil belajar. Untuk sasarannya sendiri, yaitu untuk menemukan siapakah siswa yang diduga mengalami kelemahan tertentu. Yang kedua, analistik diagnosis. Pada tahap ini, yang lazim digunakan ialah tes diagnostik. Sasarannya untuk mengetahui di mana letak kelemahan tersebut. Yang ketiga, psychological diagnosis. Yang keenam, langkah-langkah dalam diagnosis kesulitan belajar itu sendiri. Pelaksanaannya seperti ada 3, yaitu yang pertama, general diagnosis. Pada tahap ini, biasa dipergunakan tes buku seperti yang dipergunakan untuk evaluasi dan pengukuran psikologis dan hasil belajar. Untuk sasarannya sendiri, yaitu untuk menemukan siapakah siswa yang diduga mengalami kelemahan tertentu. Yang kedua, analistik diagnosis. Pada tahap ini, yang lazim digunakan ialah tes diagnostik. Sasarannya untuk mengetahui di mana letak kelemahan tersebut. Yang ketiga, psychological diagnosis. Pada tahap ini, teknik pendekatan dan instrumen yang digunakan antara lain adalah observasi, analisis karya tulis, analisis proses, dan respon lisan. Dan yang selanjutnya yaitu ada analisis sebagai catatan objektif, wawancara, pendekatan laboratoris, dan klinis. Yang terakhir yaitu dengan studi kasus. Yang C, bentuk-bentuk bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar itu sendiri.
Tugas dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada siswanya. Kendati demikian, bukan berarti guru sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan bimbingan konseling. Peran dan kontribusi guru BK sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Bahkan, dalam batasan-batasan tertentu pun, guru dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya. Wina Sanjaya menyebutkan salah satu peran yang dijalankan oleh guru yaitu sebagai pembimbing, dan untuk menjadi pembimbing baik bagi guru harus memiliki pemahaman tentang anak didik yang sedang dibimbingnya. Lebih lanjut, Thohirin merinci peran, tugas, dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswanya. Yang kedua yaitu membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta mengumpulkan data-data tentang siswa tersebut. Yang ketiga, mengalihtangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan pengajar atau latihan khusus seperti pengajaran atau latihan perbaikan program pengayaan. Yang kelima yaitu membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru-siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.